Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia tadinya baik, lalu dia buat dosa. Sama syaitan dibuat supaya dosa itu tidak cukup di situ. Terus aja digerogoti sampai dia mengulanginya. Sekali zina, kamu sudah kotor, kamu sudah najis, sudah nggak diterima tobatmu. Supaya dia buat lagi. Makin banyak dia buat dosa, maka seperti iblis tadi, makin jauh dari rahmat Allah. Orang kalau sakit, ditusuk duri, tugasnya berhenti. Jangan tambah ditancap tuh duri. Orang buat dosa begitu, kena duri nih, makin ditekan sama dia, ya makin sakit lah. Cabut duri itu. Ada bekasnya, tapi sembuh. Kan gitu. Maka harus difahami bahasanya teman-teman. Kalau ada di antara kita tidak faham bahasa-bahasa seperti ini, lalu bahasa apa lagi yang akan disampaikan? Kalau peringatan Allah melalui lisan seseorang sampai pada kita dan kita sadar, itu positif. Kalau enggak, datang cobaan lebih berat loh. Kalau kita mau buat dosa, ada orang mau berzina, tiba-tiba pasangannya telepon, peringatan dari Allah datang, muncul rasa takut, dimatikan sama dia handphonenya. Tetap dia mau buat. Peringatan lebih besar lagi. Allah buat, tetangganya lewat, lihat dia, ada saja jalan, supaya dia berhenti sebenarnya. Enggak. Makin saja. Masuk hotel, dilihat oleh orang, ada yang kenal, oh bapak ini ya, shh, diam. Ya. Kasih duit, jangan bicara ya. Loh kok aneh ini loh. Loh peringatan Allah datang tidak berhenti. Aneh betul. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan bermain di zona-zona yang berbahaya, apalagi ada ancaman Allah. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat selalu ulang-ulangin doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati itu dalam ketaatanmu, ya, di atas agamamu. Maka karena seringnya diucapkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda begitu luar biasa mengucapin kalimat ini gitu? Padahal anda sudah diampuni dosa anda yang lalu, yang akan datang. Anda siapa? Seorang Nabi. Kok baca doa ini gitu? Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, siapa yang bisa mendapatkan jaminan kalau dia bisa tidak berubah sementara hatinya berada di antara jari-jari Allah, ya Allah bisa ubah keadaannya. Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya tenggelam di depan matanya, lalu dia mengatakan, anakku naik. Allah ceritakan dalam surah Nuh, naik ke kapal ini supaya kau selamat. Enggak ayahku, saya akan selamatkan diriku ke atas gunung. Enggak bisa, siksaannya Allah sudah depan mata, kau mau selamat kemana? Enggak mau dengar anaknya. Akhirnya Allah mengatakan, maka terhalangilah di antara keduanya dengan ombak dan tenggelamlah anaknya. Nabi Nuh alaihissalam niatnya baik. Ya Allah, anak itu bagian dari keluargaku dan janjimu benar, artinya pasti akan dihukum gitu. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam masih berharap anaknya dikembalikan oleh Allah SWT. Maka Allah mengatakan, sudah bukan anakmu lagi hai Nuh, perbuatan dia peringatan sampai ratusan tahun kau dakwahi dia. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya 950 tahun dan itu satu generasi. Ratusan tahun kau nasihati dia tidak mau dengar, maka sudah selesai, bukan keluargamu. Dan hati-hati hai Nuh, kata Allah, inni u'iduka an takuna minal jahilin, karena aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang bodoh hai Nuh. Jangan kau nggak paham ini, anakmu itu nggak ada andilmu loh di situ. Spermamu aku yang ciptakan, bentuk anak itu aku yang ciptakan, jumlah helai rambutnya aku yang tentukan, warna kulitnya, matanya, segala macam, bukan kamu nggak punya apa-apa di situ Nuh. Jangan kau bodoh nih, jangan kau bantah keputusanku. Dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi Nuh alaihissalam tidak berani angkat kepalanya ke langit 40 tahun gara-gara kalimat itu. Jangan sampai dikira orang bodoh. Kalau berdoa tunduk kepada Allah, nggak berani angkat kepala ke langit. Begitu orang-orang soleh teman-teman sekalian. Bukan malah orang sengaja nantang terus dari maksiat ke maksiat. Allah berikan kita kejenuhan, Allah berikan kita penyesalan, Allah berikan kita rasa takut, sumpah, supaya berhenti. Bukan tambah jerumuskan diri, ribut rumah tangga, malah ke diskotik, malah maksiat, malah berzina. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Kenapa ini teman-teman? Kenapa nggak kembali kepada jalan Allah? Wudu, taubat, sujud, nangis kepada Allah. Umur kita terbatas. Nyesal loh nanti ini. Bapak Ibu sekalian hati-hati, nyesal di akhirat. Ingat kata-kata saya. Kapan Bapak Ibu tidak maksimalkan umurnya dengan ketaatan, menyesal. Berharap nanti kembali dari dunia ke dunia, berharap sujud sekali saja. Sujud sekali baru meninggal karena butuhnya dengan setengah pahala. Ngapain disia-siakan waktu? Sujud, sholat, ibadah. Gak ada waktu lagi. Yang lalu-lalu berlalu sudahlah salah. Allah Subhanahu wa taala gerakkan Bapak Ibu hari ini datang di majelis ini. Saya pun digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini untuk menjadi peringatan buat kita. Saya nggak pernah susun kata-kata ini loh. Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Beruntunglah orang yang tersentuh hatinya mengambil sebagai pelajaran. Jangan bodoh ini teman-teman sekalian. Maaf, saya tidak singgung siapapun karena banyak orang yang bodoh dalam keadaan dia. Sampai peringatan diengahkan. Sudahlah. Ini sudahlah, kecelakaan loh ini. Kehancuran teman-teman. Jangan. Oh iya, ini peringatan. Jadi pelajaran. Gitu loh. Jadi kalau datang peringatan-peringatan Allah, jangan tambah buat maksiat. Taubat, kembali ke jalan Allah. Taubat kepada Allah. Kuncinya itu sebenarnya. Imam Abu Hanifah rahimahullah punya kisah unik. Beliau seorang ulama besar. Saking pintarnya dia dan solehnya sampai diberikan julukan Imam Al-A'zam. Ulama yang paling agung waktu itu di Irak. Luar biasa gitu. Apa saja ditanya hukum dijawab sama dia. Padahal Imam Abu Hanifah ini belajar agama di umur 35 tahun ke atas. Tapi serius betul belajar sampai menjadi ulama besar. Ulama madhab. Ulama madhab ini harus hafal minimal 500.000 hadis. Ya. Subhanallah,
dia lagi jalan satu waktu, ada satu anak lewat di dekatnya beliau, pakai sendal kayu. Sendal kayu kan biasa agak berat dan bunyi-bunyi. Ya biasa ditaruh di tempat-tempat kamar mandi supaya air tidak ya mercik kemana-mana. Biasanya seperti itulah. Dia pakai sendal kayu itu. Anak ini jalan, Imam Hanifah baik niatnya. Nah, hati-hati dengan sendalmu itu. Jangan sampai kau kepleset. Niatnya baik, nasihati. Maka kata anak tersebut, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Anak ini masih kecil. Dalam kisah ini dikatakan anak ini masih 9 tahun, 10 tahun, belum balik. Lalu kemudian anak itu mengatakan, siapa anda ini paman? Dia bilang, saya Abu Hanifah, julukannya beliau. Oh, anda yang diberikan julukan Al-Imamul A'zam ya, imam yang agung. Kata Abu Hanifah dengan merendah, itu manusia, orang-orang memberikan, masyarakat berikan julukan kepada saya. Tapi bukan saya minta. Kata dia, wahai imam, kalau sendal saya yang membuat saya tergelincir, jatuh, saya hanya luka di dunia. Kata anak kecil itu, 9 tahun. Maka saya cuma sakit di dunia, dan setelah beberapa saat saya akan sembuh. Tapi hati-hati dengan kedudukan anda, wahai imam. Jangan sampai anda tergelincir dengan kedudukan anda itu. Maka anda akan celaka di dunia, celaka di akhirat. Abu Hanifah seorang ulama besar, anak kecil ngomong gitu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengatakan, kok anak kecil nggak ngerti? Hah? Seperti sebagian orang di antara kita kadang-kadang diingatkan oleh anaknya, ngerti apa kamu? Dengan sombong. Abu Hanifah nangis teman-teman sekalian. Menangis terisak-isak sambil memeluk anak tersebut. Dan dia bersyukur kepada Allah karena Allah sampaikan peringatan melalui lisan anak kecil. Supaya tambah sadar, tambah tawadhu. Begitu loh. Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut. Sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Ya, wilayah kaum Nabi Lut ini ada di pesisir Laut Mati sekarang ya. Itu ada 9 desa yang didakwai Nabi Lut alaihissalam. Homoseksual semua. Nasihatin nggak mau dengar. Sampai akhirnya mereka menantang Nabi Lut, datangkan siksa Tuhan wahai Lut. Kami nggak mau dengar. Dan saking parahnya mereka sampai-sampai mereka bisa melakukan homoseksual sementara nunggu orderan makanannya di restoran mereka. Maka Allah SWT cabut negeri itu, diangkat 9 negeri itu, 9 desa itu diangkat dan terdengar gonggongan anjing mereka. Satu negeri lihat negeri yang sebelahnya, itu lagi diangkat semuanya. Mereka teriak-teriak histeri tapi nggak bisa berhenti. Balik sama Allah. Masih ada peninggalannya sekarang di Laut Mati. Di Laut Mati datang penelitian ada gunung-gunung terbalik bagian atasnya di bawah. Masih ada penelitian, cuma para ilmuwan datang, oh ini pernah terbalik, oh pernah begini. Tapi nggak ambil pelajaran. Masih aja orang ada lakukan homoseksual. Masih minta supaya diberikan peraturan-peraturan. Masih nantang. Buktinya nggak ada yang disiksa kok orang di Indonesia. Kok aneh benar. Kalau kamu mau pergi aja ke pulau sendiri, biar kau dihantam sama Allah di sana. Jangan bawa kita, gitu kan? Nah kita sudah tahu nggak mungkin kalau datang azabnya bahaya. Masa nunggu disiksa dulu? Masa nunggu di PHK dulu baru mau baik? Kan nggak mungkin. Kata beliau, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara? Maaf, saya ulangi. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Tsamud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai hanya semua binasa? Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut sampai-sampai para malaikat sempat mendengar lolongan anjing mereka? Semuanya binasa, anjingnya, hewan-hewannya semuanya. Kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya, atasnya menjadi bawah hingga membinasakan semuanya. Belum lagi dengan lemparan batu-batu dari langit yang menghujani kaum Lut alaihissalam tersebut. Sejumlah hukuman dijatuhkan secara serentak kepada mereka yang belum pernah dijatuhkan kepada umat lainnya. Orang-orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapat ganjaran yang seperti itu. Yang melakukan sama-sama akan sama. Sungguh, tidaklah hal itu jauh dari orang-orang zalim. Dalam Al-Quran ada semua ceritanya nih. Ya, termasuk penduduk negeri Madian yang dipimpin oleh Nabi Shu'aib alaihissalam. Diingatkan Nabi-Nabi Allah tidak mau dengar. Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan? Arwah mereka lalu dipindahkan ke neraka Jahannam. Sehingga jasad-jasad mereka tenggelam ke laut. Sedangkan ruh-ruh mereka terbakar di neraka. Saya subhanallah masuk ke museum tempat muminya Fir'aun itu. Yang dianggap Ramsis sekian yang hidup sama Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau kita ukur tinggi badannya tidak jauh dari kita. Apa yang dia sombongkan selama ini? Allah kekalkan jasadnya. Sampai ada jemaah saya bilang, Ustaz ini Fir'aun itu. Saya bilang iya ini dia. Sekarang cuma tinggal mumi, tulangnya, dagingnya semua mengerucut. Bas jadi kenangan agar manusia lihat. Ada orang cuma bilang, oh ini ya muminya, pergi. Gak ambil pelajaran. Loh ini loh Allah binasakan ngaku Tuhan dulu. Ujung-ujungnya habis. Di dalam museum itu ada banyak peti-peti kematian, singgasananya. Cuma jadi kenangan. Oh ini dulu singgasananya. Oh itu dulu tongkatnya. Oh itu dulu tempat duduknya. Oh ini ranjangnya. Oh ini dulu tempat perhiasan istrinya. Kenapa kok cuma cerita ya? Bukan cerita ini. Ini fakta yang harus ambil pelajaran. Jangan ikuti langkahnya Fir'aun. Ya. Bukankah dosa yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman, terkadang dengan pembunuhan, perbudakan, hancurnya negeri, hadirnya para raja yang zalim, mengubah mereka menjadi kera dan babi, sampai akhirnya Allah yang maha berkah dan maha tinggi bersumpah,
dalam surah Al-A'raf 167, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasuhum su'al adzab. Bahwasanya sungguh dia Allah akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Karena orang-orang Yahudi ini sudah berapa kali Allah binasakan mereka, Allah siksa mereka. Yang paling masyhur kisahnya diperbudak oleh Fir'aun dan pengikutnya ya. Sampai kalau ada Bani Israel lewat, siapapun orang Mesir waktu itu suku Kipti, sukunya Fir'aun, mau tendang, mau pukul, mau ambil hartanya, mau perkosa perempuannya, bebas, nggak kena hukum. Terhina betul mereka. Tapi subhanallah Allah selamatkan dengan datangnya Musa, disuruh beriman. Begitu Allah selamatkan mereka, Fir'aun ditenggelamkan, baru nyebrang Laut Merah, sudah langsung protes, baru selamat. Ada di situ orang lagi sembah berhala. Mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan-Tuhan seperti orang-orang itu punya Tuhan. Baru Allah selamatkan mereka. Mereka sudah minta begitu. Kemudian sampai lagi, protes, minta makanan, minta ini, minta itu pada Musa. Masih dipenuhi, tapi kufur. Sampai gunung Tur, dalam Al-Quran diceritakan Allah angkat. Lalu Allah ancam mereka. Kalau mereka tidak taubat, dihantamkan dengan gunung Tur. Gunung Tur ada sekarang, masih ada. Ya. Yang Allah sebutkan Wat-Tur wa kitabin mastur, surah khusus At-Tur. Itu ada Bani Israel pernah diangkatkan gunung itu mau dihancurin kepada mereka di zaman Musa AS. Karena kufurnya. Baru mereka tobat, kami nggak mau lagi Musa. Berapa waktu kemudian kufur lagi. Maka sekalian Allah turunkan dari firman-Nya. Ya, sampai sekarang Yahudi seperti itu. Terus saja tahu kebenaran tapi tidak mau beriman. Ya. Sekarang contoh yang lain Ibnu Qayyim kasih. Kata Nabi SAW, ketika aku dinaikkan ke langit pada peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melihat satu kaum atau diperlihatkan satu kaum memiliki kuku dari tembaga. Kuku mereka dari besi, tembaga yang tajam-tajam, gitu kan. Lalu mereka mencakari, naudzubillah, muka-muka dan dada-dada mereka sendiri sampai hancur dengan kuku tersebut. Lantas aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau berbuat ghibah dan menodai kehormatan mereka. Hadits ini menjelaskan kepada kita salah satu yang menjadi penyebab azab Allah SWT datang di kuburan. Nah, ini siksa kubur adalah orang yang suka menggibah. Dan menggibah adalah sengaja masuk ke wilayah orang lain. Bukan urusan dia. Kenapa fulan ini pakai baju coklat? Kenapa itu pakai baju biru? Kenapa pakai baju hitam? Pusing dengan keadaan orang. Kenapa si fulan beli mobil merek itu? Kenapa dia harus cat pagarnya ini? Pusing dengan keadaan orang. Akhirnya menceritakan itu kepada orang lain. Ghibah itu sesuatu yang dianggap aib dan ada pada orang itu dasarnya. Lalu diceritakan namanya ghibah. Itu dosanya seperti memakan daging bangkainya orang yang sedang diceritakan, gitu kan? Dan siksa kuburnya, dia akan mencakar wajahnya sendiri, dadanya sendiri, rusak, kesakitan, Allah kembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan, gitu kan? Kalau tidak ada pada orang itu namanya fitnah. Lalu untuk apa masuk ke zona orang lain? Untuk apa? Kalau kita tahu sesuatu itu yang benar dari orang itu, kita dukung. Dia buat kebaikan, oh Masya Allah ya. Itu pun kalau kita ditanya orang lain, si fulan bagaimana? Oh setahu saya dia Masya Allah sholat. Kemudian kalau sebuah kemungkaran kita luruskan. Ya, ini jangan ya, nggak boleh misalnya. Karena itu haram dalam agama. Dan jangan ceritakan ke orang lain. Kalau teman-teman mau cari pahala di sisi Allah, kalau sudah nasihatin orang, jangan berharap lagi pamerkan kepada orang lain. Tuh si fulan, saya udah nasihatin tuh. Tuh si fulan, saya nasihatin. Enggak. Lillahi ta'ala, berarti tanpa pamrih. Nasihatin orang, kemudian tinggalkan. Itu harus kita lakukan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beberapa kisah salafus saleh banyak berhubungan dengan masalah itu. Bagaimana mereka pada saat menasihati, mereka datang membisikkan, lalu mereka pergi. Mereka nggak bicara apa-apa. Ada seorang penasihat khalifah di zaman Sulaiman bin Abdul Malik. Dia lagi, Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah sedang mengundang orang dengan para tabi'in diundang pada saat datang. Ada satu orang datang, kemudian dia membisikkan ke kupingnya penasihat khalifah ini. Dia mengatakan, hati-hati kalau kamu sedang dekat dengan raja seperti ini. Kedudukanmu bisa membinasakanmu nanti. Semua akan ada hisabnya hari kiamat. Makanan yang kau hidangkan, minuman yang kau hidangkan, undangan yang kau sebarkan ini, semua ada bertanggung jawabannya. Lalu kemudian orang ini mengatakan, penasihat itu mengatakan, saya mendengarkan kata-kata tersebut seperti saya mendapatkan air dingin di kuping saya. Sesuatu yang mengingatkan saya luar biasa. Saya terus mengatakan, tambahkan dan nasihatmu. Tanpa saya melihat orang itu, belum tahu mukanya siapa. Terus dia mengatakan terus dengan nasihatnya, hati-hatilah, harta ini cuma akan ditinggalkan, akan ada pertanggung jawaban, jangan kau makan kecuali yang halal. Kalau khalifah salah, nasihatilah. Selalu dia bilang, saya betul-betul menikmati nasihat itu, gitu kan. Begitu selesai saya dengar suaranya sudah nggak ada, saya sambil merenungi, sambil tetesin air mata, ini benar-benar ya mungkin saya salah, mungkin gini. Begitu saya balik, orangnya sudah nggak ada. Saya cari orang itu, mana orang itu? Nggak ada. Orang nasihatin lillahi ta'ala. Datang nasihatin pergi. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in, datang ke Hisham bin Abdul Malik, datang nggak minum setetes air pun, datang nasihatin. Wahai Amir Mu'minin,
Anda diciptakan oleh Allah sendirian, lahir dari rahim ibu Anda sendirian, Anda beramal sendirian, Anda akan mati sendirian, Anda akan dihisab oleh Allah sendirian, dan Anda akan tentukan ke surga neraka sendirian. Tidak ada manfaatnya singgah sana ini, tidak ada manfaatnya orang-orang sekitar Anda dan juga harta-harta ini semua. Hisham bin Malik nangis khalifah sambil mukul-mukul tongkatnya ke karpet. Jazakallahu khairan, semoga Allah balas kau kebaikan. Lalu Atha bin Abi Rabah keluar dari istana. Keluar, kata temannya yang temani Atha bin Abi Rabah, demi Allah Atha masuk dan keluar tidak minum setetes air pun. Lillahi ta'ala nasihat. Ada orang diundang oleh pemimpin, oleh pejabat, makan dulu, minum dulu. Akhirnya perutnya kenyang, tenggorokannya, dahaganya sudah hilang, nasihatnya juga hilang. Nah, iya. Udah susah dia bicara, ada jasa. Orang lillahi ta'ala datang, to the point bicara. Maaf, saya minta waktu sebentar. Saya tahu Anda melakukan begini dan begitu. 4 mata kita nasihati dia. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menegur orang di depan umum, dia telah membinasakannya. Nasihati baik-baik. Begini. Saya pernah datang ke satu wilayah, subhanallah di Indonesia ini. Saya kagum dengan pemimpin wilayah itu. Kebetulan beliau seorang bupati. Lalu panggil saya setelah selesai ceramah, Ustaz, saya ingin bicara 4 mata. Baik, silakan. Panggil satu ruangan, dia bicara sama saya. Duduk. Ustaz, saya sengaja mau bicara karena saya merasa halal nggak kalau saya begini. Bagaimana pendapatan ini? Bagaimana saya harus menata kota ini? Bagaimana begini dan begitu? Saya bilang, menurut saya, ya saya tahu teori agama begini Pak, ya 1, 2, 3, 4, 5. Jazakallah khair. Kalau gitu saya akan lakukan, saya akan begini. Ini pemimpin yang luar biasa gitu. Saya pun merasa nyaman karena saya luasa nasihatin beliau dan minta dan berdua di ruangan. Bagus. Nasihatin orang berdua. Setelah itu pergi keluar. Udah selesai. Yang penting sudah sampai kepada mereka nasihatin. Jangan teriak-teriak depan orang sehingga membuat dia malu, sehingga membuat dia terhina, gitu kan? Nasihatin lillahi ta'ala, gitu kan? Maka harusnya begitu. Dan jangan pamer lagi. Karena hati-hati kalau sampai ada sesuatu yang kurang dari orang itu, maka bisa masuk dalam bab ghibah dan hukumannya berat. Ya, hukumannya berat. Kamu ghibah sekarang, kamu akan digibah besok. Kamu memfitnah sekarang, kamu akan difitnah besok. Kamu mencuri sekarang, kamu akan dicuri besok. Al jaza min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Harus hati-hati. Hadis yang terakhir yang kita bahas di sini, pada akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Jadi ini peringatan buat kita di zaman sekarang, sudah zaman akhir zaman. Akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Mereka memakai kulit domba lantaran kelembutannya untuk menyombongkan diri di depan manusia. Tutur kata mereka lebih manis daripada gula, tapi hati mereka hati serigala. Allah berfirman, apakah mereka akan menipuku? Apakah mereka berani mengecohkanku? Aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka satu fitnah yang membiarkan orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini mengancam orang-orang yang menjual agama ini demi untuk mendapatkan dunia, ya. Apa saja sifatnya? Dalam arti kata di sini dia betul-betul berkedok dengan kemasan dunia itu. Ada orang banyak begitu. Kita lihat di pengajian, penampilannya luar biasa, tapi kalau kita temukan menipu sana, menipu sini, buat data palsu, masih begini dan begitu, ya. Bahkan saya temukan ada informasi dari beberapa teman-teman ustaz, itu ada orang yang di pengajian belum suami istri, tapi penampilannya sudah sangat luar biasa, soleh dan solehah, lalu mengumpulkan sumbangan, lalu kemudian mereka menggunakan untuk kebutuhan pribadi mereka. Dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Maka akan muncul nanti itu di akhir zaman. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu mereka atau menghukum mereka dengan hukuman-hukuman yang membuat mereka dengan sendirinya orang sabar pun tidak bisa sabar lagi karena beratnya masalah itu. Ini peringatan dari Ali bin Abi Thalib apa yang beliau sampaikan tentang akhir zaman. Sudah banyak orang dari orang-orang yang memeluk agama ini, ya, kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh dalam agama, malah mereka memperjualkan dunia atau agama ini untuk dunianya. Ya, dalam arti kata di sini mereka menunggangi itu untuk kepentingan-kepentingan mereka. Dinukil kepada kami kisah, ada seseorang yang mengisahkan dari Mesir, kisah Mesir. Ada seorang dai berceramah. Dia berceramah dan dia punya retorika yang sangat bagus sampai membuat jemaahnya pada nangis. Masalah sedekah. Sedekahlah gini-gini segala macam. Orang semua hanya mau sedekah. Termasuk yang hadir anaknya sendiri dalam masjid itu. Anaknya nangis-nangis juga dengar ceramah ayahnya. Begitu ayahnya pulang, dia bilang pulang di rumah, anaknya lagi ngumpulin bajunya, segala macam mau sedekah karena motivasi dari ayahnya. Lalu dia tanya, ayahnya tanya, yang penceramahnya bilang, mau apa ini anak? Dia bilang, saya mau sedekah. Tadi kan ayah ceramah tentang sedekah. Dia bilang, enggak, itu untuk mereka bukan buat kita. Artinya itu saya nasihatin orang-orang, kamu enggak usah ikut-ikutan. Berapa banyak orang sekarang titelnya maaf agama, sarjana agama segala macam, ngaji enggak bisa, bekerja juga hanya sekedar kejar dunia, ya sogokan masih diterima dan segala macam pelanggaran terjadi. Kadang-kadang teman-teman satu kalimat yang terucapkan mungkin bisa jadi nasihat perbaikan, gitu kan? Kita nggak tahu demi untuk kebaikan ke depan. Kalau emang kita membawa nama agama, ya sudah bawa agama. Pakaian kita ini harus sama dengan hati kita. Kapan kita sudah pakai kopiah, pakai jilbab, Islam lah kelihatan. Jangan malah, makanya Allah SWT beri fitrah begini, pakai jilbab, tapi dia buat pelanggaran. Misalnya dia pacaran di depan umum, misalnya. Orang masih lihat, pakai jilbab ya, tapi kok begitu?
Orang nilai, karena itu ada pakaian kebaikan di situ. Dia sekalian tidak pakai hijab mungkin lain, gitu kan. Maka itu terjadi aneh. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akan datang nanti zaman seperti itu. Tapi banyak orang subhanallah menjadi faham agama, lalu menonjollah di pemerintah, kemudian tiba-tiba pemerintah berbuat zalim pun dia tidak mau tahu. Tutup mata udah. Kenapa? Karena diberikan jabatan sebagai ini, diberikan uang seperti itu, proyek seperti ini, menjual agamanya untuk dunianya. Ini nggak boleh sama sekali. Sama sekali. Subhanallah, Salamah bin Dinar rahimahullah. Sehingga saya namanya beliau. Kalau bukan ada ulama yang lain. Salah satunya dia atau Taus, ya pernah ada saya bahas itu di beberapa ceramah di YouTube. Tapi pernah satu waktu dia tahu khalifah ini agak sombong orangnya. Dia tahu agak sombong. Dia mau nasihati. Gimana caranya nasihati khalifah ini? Orang-orang semua pada datang menghormati, segan kalau mau bicara. Dikasih uang jadi diam, gitu kan? Dia ulama Rabbani, dia memang ulama yang mau berikan nasihat yang baik, memperbaiki baik pemimpin baik semua berarti yang lainnya. Maka subhanallah, khalifah lagi ada di kemahnya mewah gitu, terus pakai karpet, orang semua masuk pakai sepatunya gitu. Biasalah kayak kita masuk di istana presiden atau raja masuk. Maka orang-orang juga kalau panggil, wahai Amir Mukminin, gitu kan, dipanggil lah gitu. Terus disebutkanlah julukan-julukannya, wahai Abu Fulan, semoga Allah panjangkan umur anda, puji-puji pemimpinnya. Orang ini subhanallah masuk, dia sengaja nih, dia masuk, dia buka sendalnya. Dia buka sepatunya. Orang semua pakai sepatu, dia tidak. Tapi dia ulama ini. Ada sesuatu yang dia inginkan. Ada pesan yang dia ingin sampaikan. Maka khalifah sudah mulai terganggu ini. Kok misalnya kita punya tamu, orang pada datang, semua pakai sepatu, yang satu pegang. Nggak mau pakai sepatunya. Terus semua orang bilang, wahai Amir Mukminin Abu Fulan. Dipuji-puji lah. Semoga Allah. Dia enggak. Dia sebutkan namanya khalifah itu. Wahai Fulan, Assalamualaikum. Disebut namanya. Dia nggak bilang Amir Mukminin, dia nggak kasih julukan gitu kan. Maka akhirnya khalifah tanya dia. Saya mau tanya, semua orang masuk ke dalam majlis pakai sepatu. Kenapa kau buka sepatunya? Semua orang panggil saya dengan julukan. Kenapa kau panggil nama saya? Maka dia mau kasih nasihat. Karena dia tahu khalifah ada kesombongannya, dia ingin nasihat. Dia bilang apa? Dia bilang, saya masuk wahai Amir Mukminin sehari 5 kali di rumah raja yang sebenarnya. Allah, masjid, saya buka sendal. Anda cuma raja dunia. Apa salahnya kalau saya buka sendal? Jadi dia bukan mau menghina ya, tapi dia ingin meluruskan. Nggak ada ketakutannya sama sekali untuk menasihati khalifah. Salah ya salah gitu loh. Tapi dia punya cara untuk menasihatin. Dan Anda perlu tahu, di dalam Al-Quran, Allah memanggil nabi-nabinya dengan nama. Ya Musa, Isa, dipanggil namanya. Ibrahim. Dan Allah memanggil musuh-musuhnya sama julukan. Abu Lahab, ya, Fir'aun. Itu kan julukan. Maka saya memanggil nama Anda karena saya hormati Anda. Padahal sebenarnya niatnya menyinggung. Setelah itu khalifah terdiam, baru menyadari, lalu kemudian beliau pamit. Assalamualaikum pulang. Enggak minum, enggak makan di situ keluar. Orang lillahi ta'ala menyampaikan. Ada ulama-ulama subhanallah seperti itu. Maka teman-teman sekarang kita lihat bagaimana para ulama yang betul-betul agama berbekas pada hidup mereka. Mereka menasihati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berbekas juga pada orang lain. Maka ini Allahu alam yang kita bahas pada pertemuan sekarang. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan yang lain atau lanjutan bahasan di pertemuan akan datang.